Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam, assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Mas Yunus RK. Tentunya jangan lupa subscribe jika video ini sangat bermanfaat, dan jangan lupa di-share kepada saudara, teman-teman, dan banyak teman-temannya ya. Oke. Jangan lupa selalu mindsetkan dan ucapkan kata-kata sehat, kaya raya, dan bahagia ya, karena kata-kata adalah doa ya, karena al-kalamu nisfu doa. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang apa sih bedanya ya kan, bertirakat di petilasan dan di kuburan. Ya, ini di petilasan dan kuburan ini bedanya apa? Nah, soalnya masih banyak orang-orang yang tidak paham ya, tidak bisa dijelaskan, belum bisa menjelaskan secara ilmu sainsnya, ilmu fisika kuantumnya, sehingga banyak orang yang masih melaksanakan salah kaprah di dalam melaksanakan sebuah perjalanan tirakat, sebuah perjalanan laku di petilasan dan di kuburan. Tentunya di sini biasanya kuburannya para wali-wali gitu kan, orang yang disucikan dan lain-lain. Oke ya teman-teman. Saya akan memberikan bahwa apa sih kuburan itu gitu kan. Kuburan itu adalah suatu tempat untuk mengubur jasad manusia yang sudah ditinggal ruhnya. Ruhnya ini sudah kemana kan gitu kan. Nah, yang namanya ruh manusia yang sudah lepas dari raganya itu pasti ke beberapa tempat ya teman-teman, sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Kalau itu adalah orang-orang suci gitu ya, orang-orang baik, pasti mereka sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang dari Tuhan, yang dari tanah kembali pada tanah, yang dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Kan seperti itu. Nah, kalau teman-teman kalau datang ke para makam-makam wali-wali itu atau orang yang dianggap suci atau disucikan, jelasnya para wali-wali itu jelasnya itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang dimana mempunyai amal perbuatan karma-karma baik. Tentunya pasti ruhnya itu sudah kembali kepada Tuhan. Kira-kira teman saya benar enggak? Kan gitu kan. Kalau tidak kembali kepada Tuhan, pasti sudah berada di alam ruh tentunya. Benar enggak kira-kira? Ya kan? Jadi ini dasar sekali ya teman-teman. Ini harus dipahami supaya teman-teman tidak tirakat gitu loh ya di tempat-tempat seperti itu ya. Jadi ruh itu ada yang sudah kembali kepada Tuhan, ada yang di alam ruh gitu kan, ada yang di alam jin, ada yang masih di dunia ini gitu ya. Jadi kuburan itu sebenarnya hanya sebatas penanaman mayat. Dan kalau raga manusia sudah ditinggalkan oleh ruhnya, itu sudah namanya bukan manusia, melainkan mayat. Bahasa kasarannya adalah batang, kan gitu kan. Nah, ketika raga manusia di sini ditinggal ruhnya, otomatis mati. Nah, mati ketika dikubur, di situ tinggal kotorannya saja. Coba dilihat di perut, ada kotorannya, ada virusnya, ada bakterinya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kalau tentang kuburan. Oke, sekarang kita bahas tentang petilasan. Petilasan itu apa? Petilasan adalah tempat tirakat, tempat meditasi, tempatnya uzlah, tempatnya iktikaf orang-orang zaman dahulu, terutama adalah ada para nabi gitu kan. Ada para wali juga, ada raja-raja Nusantara juga. Nah, itu adalah namanya petilasan. Nah, petilasan itu adalah tempat meditasi. Otomatis tempat itu untuk menarik energi, untuk mengolah energi. Lah, energi apa? Energi kosmik gitu kan. Energi kosmik ada banyak, ada jutaan gitu kan. Yang paling
yang paling dasar adalah ada elemen tanah, elemen air, elemen api, elemen udara, elemen langit, elemen tembaga dan lain-lain. Di situ dan energi itu ya teman-teman perlu diketahui, energi di tempat petilasan itu abadi. Ya, dan selalu murni. Coba deh teman-teman, coba deh teman-teman datang ke sebuah petilasan ya kan, coba lihat hawanya sejuk, nyaman, damai, dingin kan gitu kan. Kenapa? Karena energinya bagus. Makanya nah dari sini sudah beda ya kan. Yang kuburan tadi itu adalah tempat penanaman mayat, otomatis energinya negatif. Kalau teman-teman bilang ngarap berkah gitu kan, ngalap berkah di kuburan-kuburan seperti itu, tirakat di kuburan-kuburan, bermeditasi di kuburan-kuburan ya kan, menarik energi di kuburan, yang tertarik energi apa? Ya, itu energi mayat, energi buruk ya kan, energi negatif. Belum lagi kuburan itu tempat negatif yang dimana diisi banyak yang makhluk-makhluk astral, jin. Nah coba, makanya tidak heran orang-orang yang suka, mohon maaf, suka tirakat-tirakat ya, tirakat-tirakat di kuburan-kuburan seperti itu. Coba lihat, gampang baperan enggak orangnya, gampang nesuan enggak, gampang dongkolan enggak, gampang marah-marah enggak. Iya, dan lihat finansialnya beda sekali ya kan, betul enggak? Betul. Kenapa? Karena ketika Anda tirakat di kuburan, gitu kan, tirakat di kuburan, wirid di kuburan, otomatis yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah energi negatif, energi batang tadi, gitu loh. Kalau ke kuburan, ke makam, hanya sebatas berdoa, mendoakan si wali itu atau mendoakan itu nggak masalah, nggak apa-apa, hanya bersebentar. Berdoa dengan tirakat beda loh ya, berdoa dengan wirid di sana beda loh, sampai wirid panjang-panjang gitu kan. Ada yang meditasi, ada yang melean di sana. Makanya coba periksa tetangga-tetangga Anda, teman-teman Anda ya, yang suka datang ke tirakat, ke makam-makam gitu kan, tirakat ke kuburan-kuburan seperti itu. Bagaimana tingkat emosinya, bagaimana tingkat keegoannya, bagaimana tingkat baperannya, dan finansialnya juga. Karena apa? Otomatis yang masuk ke dalam tubuh kita ketika Anda di tubuh Anda ketika bertirakat di kuburan itu adalah energi batang tadi. Kak maksudnya apa? Kita ziarah kubur itu kita hanya disuruh untuk napak tilas, melihat pelajarannya. Oh, si wali A dulu perbuatannya seperti itu, menyiarkan sebuah agama, selalu sopan santun. Itu yang harus dipelajari, bukan justru malah bertirakat di situ. Kalau Anda tirakat di situ, wah luar biasa jadinya. Karena saya punya saudara yang suka mohon maaf ya, ada berapa ya saudara saya yang sukanya, baik itu saudara kandung ada juga saudara misanan ada, itu sukanya tirakat-tirakat di makam-makam gitu. Ya Allah, kehidupannya luar biasa sekali, jelek gitu loh. Secara apa? Finansialnya, secara sikap sifatnya. Beda kalau Anda meditasi tirakat di petilasan. Petilasan adalah tempat bermeditasinya raja-raja Nusantara, tempat meditasinya para rasul, para nabi kan gitu kan, para wali. Itu energinya bagus. Kenapa? Karena itu energi kosmik, energi Raja Nusantara itu ketika bermeditasi di situ, itu kan olah energi itu. Dan apa energi yang diolah coba? Yang dienergi adalah fisik, kosmik gitu loh. Jadi ketika kita datang di sana, kita meditasi di sana, itu yang masuk ke dalam diri kita, ke sukma kita, ke tubuh kita, itu adalah energi kosmik. Makanya saya sama guru-guru saya dulu tidak pernah diajarkan untuk bertirakat, bermeditasi di makam-makam gitu. Tidak, beda dengan saudara saya sama gurunya diajak ke makam-makam. Akhirnya secara finansial, sikap, sifat juga beda kan, seperti itu ya. Saya selalu diajak ke petilasan-petilasan raja-raja Jawa ya oleh guru-guru saya. Terus tirakat di pantai ya, itu termasuk juga luar biasa energinya, energi kosmik, energi makrokosmos. Dan energi itu sifatnya abadi, sesuai dengan yang dibilang Nikola Tesla gitu kan, everything is an energy. Itu energi kan atom, partikel itu abadi,
Tapi kalau teman-teman suka ke sana, berwirid gitu kan, bermeditasi, bertirakat di kuburan, jadinya yang termasuk ke dalam tubuh Anda itulah energi mayat gitu kan. Belum lagi energi jin-jin yang ada di situ. Kalau Anda menganggap bahwa ruhnya orang suci itu berada di situ, itu salah kaprah. Padahal sudah jelas innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi tubuh manusia itu kalau sudah kehilangan ruh itu sudah kembali kepada tempatnya. Nah, tempatnya mana? Yaitu Tuhan. Makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang dari tanah kembali tanah, yang dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sudah nggak ada di situ gitu loh. Kalau teman-teman di situ ya udah bertentangan energinya dengan energi finansial. Coba kalau teman-teman datang ke tempat-tempat seperti itu, berwirid berjam-jam di situ gitu kan, terus meditasi di situ berjam-jam, bahkan sampai tirakat di situ berhari-hari. Yang tertarik di situ banyak jin, ya kan? Yang tertarik adalah jin-jin, energi jin-jin itu dan energi mayat, energi batang. Itu kan energi negatif, itu kan energi api, teman-teman. Nah, ketika energi api berada di dalam tubuh Anda, bertolak belakang dengan energi partikel tanah. Nah, partikel tanah itu energinya apa? Energinya uang, energinya kelimpahan, energinya rezeki. Makanya orang-orang yang ke situ-situ hidupnya ya selalu gitu-gitu aja, banyak masalah. Oke, mulai sekarang ayo kita pindah. Kita pahami secara nalar, secara agama, secara sains bahwa semuanya itu bertolak belakang. Kita ziarah kubur itu bukan untuk tirakat, hanya untuk apa? Menapak tilas kelakuan beliau, sifat beliau dulu ketika beliau berjuang seperti apa. Bukan tirakat di situ. Ngapain? Kalau mau ziarah, mau apa namanya itu ya? Mohon maaf ya, rekreasi aja ke tempat-tempat yang membahagiakan, ke pantai, ke gunung kan gitu. Rekreasi ke patokan kan, ke kuburan enggak rekreasi, malah dapat energi-energi negatif gitu kan, energi partikel api malah ya. Teman-teman tolong dipahami, ini saya hanya memberikan sebuah pemahaman saja ya teman-teman. Ketika secara agama bahwa ruh manusia itu kalau ditinggal raga manusia, kalau ditinggal ruhnya itu sudah yang namanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ruh itu tidak berada di kuburan itu. Kalau sampai ada orang bilang ditemui, mohon maaf ya, ditemui oleh si wali itu, di kuburan itu bukan wali, itu jin yang menyerupai. Karena apa? Seorang wali itu manusia yang luar biasa, manusia baik, amal perbuatannya baik, otomatis ruhnya itu sudah ketarik kepada semesta, ketarik kepada Tuhan, karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu loh. Kok Anda bermeditasi di situ, Anda bertirakat di situ, dapatnya energi jin, makanya tambah ruwet hidupnya kan seperti itu. Secara ilmu fisika ya, secara ilmu sains, di situ adalah energinya energi partikel api. Kenapa? Ada jin di situ, apalagi batang ya kan, mayat itu kubur, itu kan banyak virus dan bakteri gitu kan, dan otomatis apa yang terjadi? Yang tertarik pun juga energi negatif ya. Nah, ini sangat bertentangan sekali dengan struktur laku spiritual manusia. Makanya hindari. Mungkin di sini juga ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau kita ke kuburannya orang tua? Loh, ke kuburannya orang tua kan hanya sekedar mendoakan, tidak bertirakat toh, tidak wirid di situ toh, tidak meditasi di situ kan, enggak kan, hanya sebatas doa. Saya juga ke makam orang tua saya itu kan cuma berdoa, udah gitu aja, nggak ada 5 menit 10 menit selesai. Tapi beda dengan orang tirakat. Namanya orang tirakat kan itu berjam-jam, ada yang tidur di sana, berwirid di sana, ya energi negatif yang terdapat ya. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, pasti bermanfaat video ini. Jangan lupa kalau video ini benar-benar bermanfaat, share kepada teman-teman yang masih suka ke tirakat dan meditasi di kuburan-kuburan. Ini salah kaprah ya teman-teman. Justru datangi petilasan-petilasan ya, banyak sekali petilasan-petilasan ya. Ada petilasan-petilasan raja-raja Jawa itu didatangi semuanya, itu luar biasa energinya. Pasti hidup Anda itu tenang, damai dan luar biasa. Oke teman-teman,
Jika ada salah mohon dimaafkan, kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Om santi santi santi. Om salam. Assalamualaikum. Nam budaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.